Sekelompok remaja bersajam serang permukiman warga Ciputat. Bahlil respon BBM non-subsidi turun per 1 Agustus 2026. TMMD ke-129 perkuat pembangunan di Kampung Sesor, Sorong Selatan. Jota perketat perbatasan usai lonjakan migran. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Deo Manik hadir menemani Anda dalam program Menyapa Indonesia Malam 3 Agustus 2026. Sejumlah informasi terkini dalam sepanjang hari dari mancanegara dan juga tanah air akan kami sajikan. Inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari 4 orang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Seluruh pendaki ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilakukan operasi pencarian secara intensif. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada Minggu dini hari. Seluruh pendaki ditemukan dalam kondisi selamat pada pukul 4:05 waktu Indonesia Tengah setelah proses pencarian yang melibatkan Basarnas bersama sejumlah unsur potensi SAR. Mereka kemudian dievakuasi menuju posko SAR dan tiba sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah sebelum diserahkan kepada keluarga masing-masing. 4 pendaki yang berhasil ditemukan tersebut adalah Louis berusia 21 tahun, Rainford berusia 19 tahun, Julio 21 tahun, dan Valerio 20 tahun. Maka dari itu masyarakat yang hendak melakukan pendakian agar selalu mengutamakan aspek keselamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim gabungan Polrestabes Medan, Polisi Militer Angkatan Darat dan Angkatan Udara membongkar praktek jual beli narkotika jenis vape di sebuah tempat hiburan malam di Kota Medan. Pemirsa, dalam penggerebekan petugas menangkap seorang pengedar dengan 3 pieces vape narkoba sebagai barang bukti dan melakukan tes urin terhadap 250 pengunjung. Ini adalah detik-detik saat tim gabungan meringkus pengedar narkoba berinisial FA yang kedapatan hendak menjual vape narkoba di tempat hiburan malam Helen's Night Mart di Jalan Setiabudi, Medan. 3 piece vape narkoba bermerek El Capo disita polisi dari tangan pelaku yang disimpan dalam kotak kartu Uno. Saat ditangkap, pelaku mengaku hendak menjual vape narkoba itu kepada pengunjung seharga Rp2.150.000 untuk 1 buah vape narkoba. Usai menangkap FA, polisi kemudian melakukan pemeriksaan urin terhadap seluruh pengunjung tempat hiburan malam dan mendapati 3 pengunjung yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita positif sebagai pengguna narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan, pihaknya kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada FA berinisial DD. Kuat dugaan para pelaku memang kerap menjadikan tempat hiburan malam sebagai sarana untuk mengedarkan narkoba. Polisi menghimbau kepada seluruh pelaku tempat hiburan malam di Kota Medan untuk jangan coba-coba menjadikan tempat usahanya sebagai arena transaksi, apalagi tempat untuk menggunakan narkoba. Helen's Night Market, tepatnya di Jalan Setiabudi. Kita berhasil mengamankan salah satu pengedar yang sedang digandrungi anak-anak muda, yaitu berupa vape etomidate sebanyak 3 piece yang kita amankan di salah satu kurir ataupun pengedar yang tentunya tim yang bersangkutan ataupun di atas pengedar tadi kami sedang kejar. Estimasi sekitar 200-300 pengunjung. Kami melakukan sekitar 250 orang, kita lakukan tes urin, di mana ada 3 pengunjung THM ini yang kami nyatakan positif metafetamin maupun etomidate.
Guna proses penyidikan, polisi sementara tidak mengizinkan adanya aktivitas apapun dan memasangi tempat hiburan malam ini dengan garis polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Janjian bertemu dengan seseorang yang baru dikenal dan lewat media sosial, seorang pemuda yang berprofesi barista kopi justru kena tipu. Pemirsa, pelaku yang berpura-pura sebagai orang tajir meminta sopirnya menjemput korban. Namun di perjalanan ponsel korban seharga 14 juta rupiah justru raib dibawa kabur. Nasib naas dialami Muhammad Zulfikar, seorang pemuda yang berprofesi barista di sebuah kedai kopi ternama. Niat ingin mengenal lebih dekat dengan seseorang yang baru dikenal lewat media sosial. Ijul, panggilan akrabnya, justru kena tipu. Kejadian bermula saat korban berangkat dari rumahnya di kawasan Jakarta Timur menggunakan ojek online untuk menemui kenalannya. Sosok misterius itu berpura-pura sebagai orang tajir dan meminta korban turun di sebuah SPBU di kawasan Menteng dengan alasan akan dijemput oleh supirnya. Tak berapa lama datang seorang pria mengendarai sepeda motor menjemput korban. Saat di perjalanan, pria tersebut meminjam ponsel korban untuk meminta dikirimkan lokasi pertemuan. Ketika memasuki Jalan Maluku Menteng, pelaku menjatuhkan sebuah amplop dan meminta korban memungutnya. Namun saat korban turun dari sepeda motor, pelaku langsung kabur tancap gas membawa kabur ponselnya seharga 14 juta rupiah. Menggunakan aplikasi pelacak ponsel, korban dengan dibantu petugas security di lokasi kejadian sempat mengejar pelaku hingga ke kawasan Kuitang, namun sayang tak berhasil. Jadi tadi lagi di SPBU, dipesan Gojek. Terus habis itu udah jalan, di sebelum belokan sana, dia minta Sherlock buat titik tepatnya di mana. Saya kasih HP saya tuh, saya kasih sampai sini, belokan sini, amplop dia jatuh. Udah jatuh dia berhenti juga. Saya inisiatif buat ngambilin di sebelah sini. Habis itu pas diambilin, saya udah mau diri lagi, dia langsung ngebut. Jadi sempat dikejar, sempat nyala sampai dia 2 kali nyala. Cut ya. Habis itu dikejar, mati lagi tuh. Habis itu berhenti sebentar, nyala lagi dia sampai berhenti di pom bensin Kuitang. Kuat dugaan para pelaku merupakan komplotan penipu dengan modus mengajak korban yang dikenal lewat media sosial untuk menjalin hubungan asmara. Berharap agar pelaku bisa ditangkap, korban selanjutnya mendatangi Polsek Metro Menteng untuk membuat laporan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman amatir merekam detik-detik dugaan penyerangan kelompok remaja bersenjata tajam di permukiman warga Ciputa, Tangerang Selatan. Akibat penyerangan tersebut 2 warga terluka dan sejumlah fasilitas bangunan rusak parah. Ketenangan warga di Gang Swadaya Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan berubah mencekam pada Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Kelompok remaja yang diduga membawa senjata tajam masuk ke area permukiman warga hingga menimbulkan kepanikan. Bahkan para pelaku diduga juga melemparkan bom molotov dan botol berisi bensin yang diambil dari warung Madura ke arah rumah warga hingga memunculkan kobaran api. Ketua RW setempat mengatakan sebelum kejadian dirinya bersama warga baru saja menyelesaikan kerja bakti, memasang bendera merah putih menyambut Hari Kemerdekaan. Akibat aksi penyerangan, 2 orang warga terluka, kaca rumah warga pecah, bangunan gapura rusak, sepeda motor dan rumah warga nyaris terbakar. Alhamdulillah jam 3 itu pemasangan bendera selesai, bendera merah putih. Dan kemudian kita emang udah selesai bersih-bersih lah. Dan di situ saya menyampaikan, udah kalau emang udah bersih, kita kondusif, ya udah kita istirahat. Belum bicara itu belum selesai, saya masuk dalam rumah minum, tiba-tiba remaja perempuan teriak-teriak, Bapak RW, kita diserang. Saya keluar rumah itu ternyata benar, penyerang itu udah sampai di dekat rumah saya. Dengan ya mereka semua bersenjatakan celurit yang bukan main panjang-panjangnya. Tanpa
kita ketahui beberapa kelompok remaja ini menyerang kembali ke dalam sambil melemparkan bom molotov. Ini bom molotov dengan api yang besar. Kemudian karena mungkin mereka kurang puas, mereka mengambil bensin di toko Madura. Ya, mengambil di situ, ditembak lagi kemari sampai api itu membesar sampai ke atas, sampai kita semua panik. Takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kebakaran segala macam. Itulah akhirnya kenapa warga pada menjerit semua dengan besarnya api yang hampir membakar rumah ini. Kerusakan yang kami alami di gang ini adalah yang pertama, mereka merubuhkan gapura yang udah kita pasang puluhan tahun, kemudian diorak-orak sampai rubuh. Kemudian pembakaran motor yang alhamdulillah kita udah bisa amankan ini motornya, sama kaca jendela warga yang dipecahin. Dan ini kerusakan yang fatal itu kalau nggak diantisipasi akan jadi kebakaran. Itu yang pertama itu yang parah itu luka bacok. Oke, di mana aja? Di kepala, kemudian di kedua tangannya, sama di bagian badan. Ya. Satu lagi. Yang satu lagi luka kena siraman air keras. Nah, dari informasi yang beredar itu jumlah penyerang masa itu puluhan banyak. Nggak terhitung. Oke. Dan bawa sajam semua, Pak? Semua rata-rata bawa sajam. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan motif para pelaku yang diduga terlibat dalam penyerangan. Warga berharap para pelaku segera ditangkap agar rasa aman di lingkungan mereka dapat kembali pulih. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang ayah dan anak perempuannya meninggal dunia di tempat usai sepeda motor yang ditumpanginya dihantam minibus di kawasan Merak, Kota Cilegon, Banten. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV saat minibus yang melaju kencang menghantam sepeda motor dari arah Cilegon menuju Suralaya. Peristiwa ini mengakibatkan pengendara sepeda motor yang merupakan seorang ayah bersama anak perempuan yang diboncenginya tewas di tempat. Diduga peristiwa ini terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk, sehingga mobil yang dikendarainya tidak terkendali dan menabrak sepeda motor korban yang melintas di jalur berlawanan. Menurut warga setempat, saat kejadian korban hendak mengantarkan anak perempuannya pergi ke sekolah. Entah arah mobil dari mana, kata yang pemilik rumah ini mungkin arah dari sana, dari Merak itu udah gede. Dan anak sekolah mungkin mau berangkat sekolah, bapak sama bapaknya, tiba-tiba mungkin kejadian tabrakan gitulah. Kenceng berarti kalau mungkin bisa dua, mungkin bisa dua kencang. Korbannya berapa orang, Pak? Dua. Itu Bapak sama anaknya. yang anaknya sampai Ketemu di sini kok. terlempar ke atap itu Ke ya? atas itu. Dan sebelumnya udah meninggal anaknya. Yang perempuan yang sempat terlempar itu, ya. itu. Usai kejadian, kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Krakatau Medika. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan maut ini beserta pengemudi mobil diamankan ke unit Gakum Satlantas Polres Cilegon. Saat ini polisi masih memeriksa pengemudi dan saksi-saksi. Namun diduga kuat peristiwa ini terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk sopir SUV yang melintas di Bundaran Air Mancur, Jakabaring, Palembang menyeruduk sejumlah gerobak dan kendaraan yang sedang parkir. Akibatnya 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga mengantuk mobil SUV dari arah Jalan Gubernur Haji Bastari menuju Bundaran Jakabaring, Palembang. Oleng dan menyenggol pengendara motor saat jalan turunan. Tidak hanya itu, mobil yang dikendarai LO lalu menabrak sejumlah gerobak penjual jagung bakar hingga pejalan kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak motor dan kendaraan lain yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini 2 orang pejalan kaki, 1 orang pengendara motor dan pedagang terluka. Dari truk itu nah. Kalau dipepet truk lain nomor tuh dari sini nomor. Nanti gue kok gerobak itu nomor. Nah, dari sini yang ajak lari, nganter motor itu dengan yang ini nah.
mobil. Yang punya gerobak ini lumpuh, marah gerobak. Berapa kok korbannya? Hah? Korbannya berapa kok? Korbannya tadi yang makan jagung Siko, sedangkan yang punya gerobak ini, nggak tahu yang punya gerobak Siko. Ada Siko, namanya gerobak Siko. Berapa jadi korbannya? Berapa kok korban jadi? Tadi dengan punya yang beli jagung. Oh. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, Ibtu Hermanto mengatakan mobil sempat oleng serela melintasi jalan turunan dan menabrak kendaraan di depannya. Langsung sorban mengarah ke OP. Pada saat mau di kendaraan belok kiri, mungkin terlalu kencang kendaraannya, jadi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Pada saat belok itu berbelok ke kiri, terlalu ke kiri dia. Itu nabrak apa enggak? Ya. Nabrak apa mobil itu enggak? Jadi yang ditabraknya karena itu kan ramai orang jualan, gerobak-gerobak jualan, terus ada lagi yang jalan kaki, ada juga mobil, ada juga motor. Tabrak. Ada korban yang mana? Korban kemarin sore langsung dibawa ke rumah sakit Hermina. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada yang fatal. Para korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Jakabaring. Tugas kepolisian menggandeng Dishub dan Satpol PP segera menggelar penertiban parkir dan pedagang yang berada di bahu jalan Bundaran Jakabaring Palembang. Dari Palembang, jurnalis Simpo TV melaporkan. Viral guna melarikan diri dari kejaran warga, minibus menabrak palang parkir Pasar Impres di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemirsa, aksi nekat ini terjadi usai pengemudi mobil terpergok warga berbuat mesum di dalam kabin bersama pasangannya. Aksi menghebohkan warga terjadi di area parkir Pasar Impres, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Mobil minibus jenis Toyota Kijang menabrak palang parkir Pasar Impres dengan kecepatan tinggi. Aksi nekat ini dilakukan pengemudi guna menghindari kejaran warga yang memergokinya berbuat mesum dengan pasangannya di dalam kabin. Aparat kepolisian setempat melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pengemudi maupun pemilik kendaraan. Berdasarkan hasil penelusuran awal, mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi BG1197LR ini diketahui merupakan kendaraan milik salah satu perusahaan yang berada di Kota Palembang. Baik, dapat kami informasikan terkait adanya video viral yang memvideokan adanya sebuah perbuatan asusila di dalam sebuah kendaraan mobil jenis MPV yang mana TKP-nya ada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Pasar Impres, di mana pada saat kejadian masyarakat memvideokan dan juga melakukan aksi penggerebekan, tapi dengan kecepatan personil Polres Muara Enim berhasil melakukan antisipasi. Dan saat ini karena pada saat dilakukan penggerebekan mobil itu berhasil kabur, saat ini dari Polres Muara Enim sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap siapa yang berada dalam kendaraan tersebut, dan berdasarkan hasil penelusuran dan penyelidikan di TKP dari hasil rekaman CCTV itu didapati bahwasanya dengan mobil plat BG 1197LR dan data dari Ditlantas bahwasanya mobil tersebut merupakan milik sebuah perusahaan yang sekarang berada berlokasi di Palembang. Hingga saat ini penyelidikan masih terus berlangsung. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sareskrim Polsek Kebayoran Lama menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Pemirsa, pelaku diamankan saat tertidur pulas di rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pencuri sepeda motor ini tak berkutik saat petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkapnya di rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku berinisial N 37 tahun ini hanya bisa pasrah diamankan karena diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Kemandoran 8 Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa 28 Juli 2026 dini hari. Petugas berhasil menangkap pelaku berkat rekaman CCTV aksi pencurian yang viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV ini, wajah pelaku terlihat jelas saat membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Petugas menyita kunci letter T beserta anak kuncinya, pakaian yang digunakan saat beraksi, satu tas selempang, serta sebilah badi kecil.
Petugas masih memburu satu pelaku lain yang terlibat aksi pencurian. Reskrim AKP Tasyuri berhasil mengungkap pelaku pencurian dimaksud. Pelaku inisial N. Demikian. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan pada saat diamankan, pada kekuasaan pelaku ditemukan satu kunci letter Y, berikut anak kuncinya. Kemudian untuk pendukung perbuatan pelaku disita juga kaos warna hitam yang dipakai pelaku pada saat melakukan aksinya. Kemudian satu celana warna abu-abu dan juga topi warna hitam. Pelaku diamankan di rumah tahan Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa bentrok warga versus geng motor pecah di Jalan Urip Sumoharjo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu unit sepeda motor milik geng motor hangus dibakar warga saat ditinggal kabur pemiliknya. Sepeda motor ini hangus dibakar warga usai ditinggal pemiliknya saat bentrok warga versus geng motor pecah di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sepeda motor ini diduga milik geng motor yang ditinggal kabur saat aksi penyerangan mereka dipukul mundur warga. Sementara salah seorang warga terluka akibat tertancap anak panah di lengannya. Petugas kepolisian membubarkan massa dan mengamankan barang bukti anak busur panah. Petugas mengamankan sepeda motor yang terbakar ke Polsek Panukukang, Kota Makassar. Petugas pun akan melakukan identifikasi nomor rangka kendaraan untuk mengetahui siapa pemilik motor. Lokasi ini sehubungan dengan adanya juga peristiwa tawuran antara dua kelompok yang mengakibatkan satu unit sepeda motor terbakar seperti itu. Ini kejadian awalnya seperti apa sih Konon? Maksudnya kronologinya, bagaimana kronologisnya sampai hari ini? Ini masih dalam pendalaman daripada personil kami, apa yang menjadi awal permasalahan sehingga dua kelompok ini terjadi tawuran seperti itu. Ini kan kali kedua pembakaran di lokasi serupa. Tindak antisipasinya sendiri ke depannya seperti apa? Sudah kami komunikasikan dengan Polsek, dengan kami dari Jatanras untuk lebih melakukan pengawasan, pencegahan, mungkin nanti ke depannya ada penempatan anggota di sini di Janjung tertentu seperti itu. Petugas melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti bentrokan. Bentrokan di lokasi ini merupakan kali kedua yang terjadi dalam 2 malam terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Seniman sekaligus pelawak senior Zainal Abidin atau akrab disapa Diding Boneng menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di kawasan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Sosok Diding Boneng sangat melekat di hati masyarakat lewat peran-peran ikonik di berbagai film komedi legendaris Warkop DKI. Suasana duka menyelimuti rumah pelawak senior Zainal Abidin atau yang akrab disapa Diding Boneng di kawasan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat Senin pagi. Sejumlah keluarga, tetangga hingga kerabat terus berdatangan ke rumah duka untuk mendoakan sang maestro komedi tersebut. Sebelum meninggal, Diding Boneng sempat mendapatkan bantuan bedah rumah sekitar 2 bulan lalu setelah kediamannya viral karena rusak parah. Menurut pihak keluarga, kondisi kesehatan almarhum memang sempat menurun dan harus dirawat di rumah sakit karena penyakit asma. Sempat membaik dan pulang ke rumah, kondisinya kembali memburuk hingga akhirnya meninggal dunia pada pukul 4:04 waktu Indonesia bagian Barat. Agak lama ya, udah 3 minggu udah dirawat di rumah sakit ini ya Tarakan dirawat 3 minggu, terus pulang karena agak mendingan, agak sehat, kembali pulang ke rumah. Di rumah sekitar 1 minggu lebih lah, sampai asmanya ini lagi, asma yang dia sesak napas. Akhirnya tadi pagi jam 6:04 menghembus napas terakhir. Jenazah akan dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan.
Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BGN tinjau penanganan insiden MBG di Semarang. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Info TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Info TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi saat ini mengalami penurunan. Pemirsa, penurunan ini terjadi seiring turunnya harga minyak di pasar dunia. Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan penurunan harga BBM non-subsidi merupakan dampak langsung dari pergerakan harga minyak mentah global. Menurutnya, harga BBM non-subsidi memang mengikuti mekanisme pasar internasional sehingga bersifat fluktuatif. Jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi juga akan ikut turun. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan harga minyak global, maka harga BBM non-subsidi berpotensi naik. Menurutnya, saat ini kondisi geopolitik dunia menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga minyak. Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM subsidi akan tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Hal ini karena sebagian besar konsumsi BBM nasional, yaitu sekitar 80%, merupakan BBM subsidi yang digunakan oleh masyarakat luas. Sementara itu, BBM non-subsidi yang dikonsumsi sekitar 20% masyarakat umumnya digunakan oleh kalangan mampu. Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non subsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP. Jadi kalau harga dunianya turun dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik pasti juga akan naik dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun kan. Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Yang non subsidi itu 20%. Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu gitu. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Diketahui awal Agustus kemarin, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Green mengalami penurunan. Pertamax menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp18.300 dan Pertamax Green menjadi Rp16.600 per liter. Dari Jakarta, Dio Malau, Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengunjungi Desa Campurjo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan selamat kepada warga yang kini resmi menempati hunian baru serta rumah yang telah direnovasi menjadi lebih sehat, aman, dan layak huni. Menurut AHY, penataan kawasan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah tetapi juga dilengkapi berbagai infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, ipal komunal, jalan lingkungan hingga fasilitas TPS 3R. AHY menyebut kehadiran hunian dengan infrastruktur dasar yang lengkap merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga nelayan. Dengan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung tumbuh kembang anak-anak. AHY juga mengajak seluruh warga untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun secara bersama-sama. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha terus berlanjut agar semakin banyak kawasan permukiman di Indonesia dapat ditransformasi menjadi lebih layak huni. Ini kewajiban negara, ya. Pak Presiden juga tentunya ingin fokus terus membantu masyarakat nelayan. Ya. Semoga kehidupannya juga lebih layak dengan rumah yang lebih baik
Lebih baik kan Pak ya? Ya, lebih baik. Dibanding sebelumnya. Pemerintah berharap program penataan kawasan permukiman terpadu dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak demi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia Doni Oskaria melakukan peninjauan ke kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah pada 30 Juli 2026. Kunjungan dilakukan untuk membahas pengembangan fasilitas penunjang dan penguatan branding Newco kawasan industri Indonesia sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia Doni Oskaria melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri terpadu Batang atau KITB Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Kunjungan dilakukan untuk membahas pengembangan fasilitas penunjang dan penguatan branding Newco kawasan industri Indonesia sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Pengembangan KITB diarahkan tidak hanya mengejar kinerja finansial, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan. Ingat, ini perusahaan negara. Impact-nya tidak hanya untuk KITB Batang. Nggak terlalu penting untuk kita 1 triliunnya itu ya penting, tapi itu bukan segala-galanya. Tapi seberapa besar employment, berapa banyak lapangan pekerjaan yang kita buka, seberapa banyak impact ekonomi yang terjadi di sekitar sini, itu parameter yang jauh lebih penting daripada sekedar financial. Konsistensi dinilai jadi kunci untuk membangun kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Semarang, Jawa Tengah untuk memastikan siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang yang terdampak insiden keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapatkan penanganan yang optimal. Kunjungan dilakukan ke beberapa rumah sakit dan puskesmas, diantaranya Rumah Sakit Permata Medika, Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama, Rumah Sakit Panti Wilasah Citarum, dan RSD KRMT Wongsonegoro, serta Puskesmas Bengatayu. Dan juga dalam kesempatan tersebut, pemirsa, Kepala BGN juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang telah memberikan pelayanan secara cepat dan penuh dedikasi. Kepala BGN menyatakan tim investigasi bersama pihak terkait masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti insiden melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Hasil investigasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah evaluasi dan perbaikan program MBG ke depan. Sudaryono menegaskan Badan Gizi Nasional tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kelalaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Apabila ditemukan pelanggaran, BGN siap menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbukti lalai demi menjamin keamanan pangan dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Ini saya kunjungan ke Semarang merespon dari laporan adanya keracunan dari SMK Negeri 6 Semarang ya. Jadi ada sekitar 700 sekian, kemudian sebagian itu kemudian ada yang mual, ada yang buang air dan seterusnya. Dari sekitar 700-an itu yang dirawat 13, ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas. Nah ini alhamdulillah tadi sudah kita tengok kondisinya sudah baik. Badan Gizi Nasional menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar keamanan pangan dan keselamatan para penerima manfaat tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program kredit usaha rakyat mencatat capaian positif sepanjang 2026. Hingga 22 Juli 2026, realisasi KUR telah menembus 169 triliun dan menjangkau 2,65 juta debitur UMKM. Penyaluran kredit usaha rakyat terus menunjukkan tren positif sebagai salah satu upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Hingga 22 Juli 2026, realisasi KUR telah mencapai 169 triliun rupiah dan menjangkau 2,65 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia.
Dari target penyaluran sebesar 290 triliun rupiah pada tahun ini, sebanyak 1,1 juta penerima merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya memperoleh akses pembiayaan formal. Selain itu, 511.000 pelaku UMKM tercatat berhasil naik kelas, sementara kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) sekitar 2%. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus juru bicara Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan, KUR menjadi program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pembiayaan berbunga rendah sebesar 6%. KUR adalah salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dengan memberikan dukungan modal kepada usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan. Melalui subsidi APBN, bunga KUR hanya sebesar 6% saja. Jauh lebih rendah dibandingkan bunga kredit komersial yang berkisar antara 10 hingga 14% atau bahkan lebih. Tahun 2026, pemerintah menargetkan plafon penyaluran KUR sebesar 290 triliun. Alhamdulillah, sejak Januari hingga 22 Juli 2026 ini, penyaluran KUR telah mencapai 169 triliun dengan jumlah UMKM penerima manfaat sebanyak 2,65 juta debitur di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1,1 juta merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya memperoleh akses pembiayaan formal pada tahun ini. Sebanyak 511.000 pengusaha UMKM telah naik kelas, sementara kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah kisaran 2%. Lebih dari itu, hingga saat ini 65% penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri pengolahan, hingga sektor-sektor produktif lainnya yang menjadi penggerak ekonomi rakyat. Penyaluran KUR ke sektor produksi akan mendorong lahirnya usaha-usaha yang berdampak, memperluas kehadiran sentra-sentra ekonomi unggulan rakyat di daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru di seluruh pelosok negeri. Kepada seluruh ibu dan bapak pengusaha UMKM, plafon KUR tahun ini masih terbuka lebar. Silahkan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha ibu dan bapak sekalian. Lebih dari 65% penyaluran KUR juga difokuskan ke sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kemeriahan Festival Bunga dan Buah Karo 2026 sukses memikat perhatian pemerintah pusat. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai festival ini menjadi ajang memamerkan kekayaan hasil bumi dan destinasi wisata Tanah Karo ke mata dunia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Bunga dan Buah Karo 2026 bertema The Eternal of Karo Paradise yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Festival ini menjadi penanda bahwa Kabupaten Karo memiliki potensi alam khususnya di sektor hortikultura yang dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karo. Selain itu, festival ini dapat menjadi ajang promosi hasil pertanian dari masyarakat Karo di pasar domestik dan internasional, sekaligus menjadi bagian wujud nyata kontribusi petani Karo dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, jeripayah petani Karo telah membuat masyarakat di perkotaan bisa menikmati buah segar, bunga indah, dan produk pangan berkualitas. Maka dari itu, pemerintah berkomitmen mendukung agar Festival Bunga dan Buah Karo berkembang menjadi agenda internasional, sehingga produk lokal semakin dikenal dunia. Saya tinggal di Jakarta, harus berterima kasih kepada petani-petani di Hari Karo. Karena banyak sayuran, buah-buahan, bunga yang kita nikmati di Jakarta berasal dari Karo sini. Dari Kementerian Koperasi khususnya harus membalas kebaikan dari para petani Karo yang ada. Karena dari petani, dari keringat, dan dari jerih payah petani Karo lah kita di Jakarta bisa menikmati buah yang luar biasa enaknya, bunga-bunga yang segar dan luar biasa, dan juga produk-produk pangan yang lain-lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menghadiri rapat koordinasi layanan dan kinerja haji bersama seluruh KBIH dan pejabat struktural seluruh Kemenhaj Jawa Timur di Kota Batu.
Menhaj menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Haji 2026. Didampingi Dirjen PEE, Dirjen Bina PHU dan PLT Kanwil Kemenhaj Jawa Timur, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menghadiri rapat koordinasi layanan dan kinerja haji bersama seluruh KBIH dan pejabat struktural seluruh Kemenhaj Jawa Timur di Kota Batu, Malang. Dalam momen itu, Menhaj menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Haji 2026. Menhaj menegaskan Kemenhaj Republik Indonesia tidak akan menoleransi segala macam kecurangan dalam bentuk apapun. Hal ini berdasarkan hasil temuan tim inspektorat, di mana masih ada beberapa oknum yang masih terindikasi bermain-main terkait pelimpahan porsi, pendampingan lansia, dan penggabungan mahram. Menhaj juga meminta kepada KBIH selaku mitra Kemenhaj untuk bersama-sama membimbing jamaah dengan baik, mulai dari proses manasik hingga di Tanah Suci. Penertiban verifikasi data jamaah. Hari-hari ini kita sedang verifikasi jamaah dan saya minta tertibkan lagi, kita pastikan kesesuaian nomor porsinya, NIK-nya, paspornya, status pelunasannya, serta istilah kesehatannya, dan juga penempatan kloter per kloternya. Penggabungan keluarga, pendampingan mahram, lansia, dan disabilitas harus didukung oleh dokumen-dokumen syarat. Tahun ini sudah kita upayakan tidak ada lagi, bukan saja kesalahan, tidak ada lagi pelanggaran. Harapan saya seperti itu. Tapi jujur kita masih belum bisa menolkan pelanggaran-pelanggaran itu. Masih ada beberapa daerah yang ada pelanggaran. Saya katakan pelanggaran, bukan kesalahan. Kalau kesalahan mungkin bisa kita perbaiki, tapi kalau pelanggaran tentu harus ada tindakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan pentingnya peran jurnalis parlemen dalam mengawal demokrasi dan mencatat perjalanan sejarah bangsa. Menurutnya, setiap karya jurnalistik seperti foto yang dihasilkan wartawan bukan sekedar dokumentasi visual saja, melainkan denyut nadi kehidupan. Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar anugerah jurnalistik dan pameran foto warna-warni parlemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik, sekaligus upaya memperkuat peran pers dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat. Adapun kegiatan itu secara resmi dibuka oleh anggota Komisi 13 DPR Rieke Diah Pitaloka dengan dihadiri Ketua KWP Aryawan. Rieke menekankan setiap karya jurnalistik bukan sekedar dokumentasi visual, melainkan denyut nadi kehidupan. Dirinya juga mengapresiasi setiap insan pers serta berharap kolaborasi antara DPR dengan wartawan dapat terus berjalan. Ini adalah pameran ke-16 tahun jurnalistik parlemen, foto, dan kemudian juga ada anugerah jurnalistik ya dari KWP gitu. Jadi ini hal yang membuat saya sih sebagai juga selain anggota DPR, kebetulan sebagai Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, ini adalah arsip penting. Jadi arsip itu juga termasuk di dalamnya ada foto, video, dan semuanya. Dan artinya ini bukan hanya sekedar koleksi dari peristiwa, tetapi justru memori bersama atas suatu peristiwa. Jadi setiap foto itu bukan benda mati, tapi setiap karya jurnalistik termasuk di dalamnya adalah foto, itu adalah denyut nadi kehidupan. Dan dalam hal ini tentu saja denyut nadi kehidupan perjuangan Indonesia di gedung parlemen. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Program Taruna Bakti Sekolah Rakyat dimulai, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV dan masih bersama saya Dio Manik. Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 1807 Sorong Selatan tengah berjalan di Kampung Sesor, Distrik Wayar, Kabupaten Sorong Selatan. Melalui pembangunan infrastruktur dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, TMMD ke-129 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan. Kampung Sesor yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Sorong Selatan dan Maibrat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan TMMD ke-129 tahun 2026. Pada sasaran fisik, Satgas TMMD melaksanakan peningkatan jembatan beton, pengecoran jalan, pembangunan rumah baru, rehab rumah tidak layak huni, rehab MCK, serta revitalisasi jaringan air bersih. Sementara pada sasaran non-fisik dilaksanakan berbagai penyuluhan, penanaman pohon, pembukaan lahan ketahanan pangan, hingga kegiatan sosial bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada tantangan distribusi material di wilayah terpencil, Dandim Sorsel menegaskan seluruh pekerjaan terus dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat. Dandim Sorsel juga berharap seluruh fasilitas yang dibangun melalui program TMMD dapat dirawat dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Untuk sasaran fisik itu sendiri, yang pertama ada kita peningkatan jembatan beton sepanjang 8 meter, kemudian pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 250 meter, kemudian pembangunan rumah tipe 36 semi permanen, salah satunya yang ada di belakang kita, itu ada 2 unit, kemudian rehab rumah tidak layak huni ada 3 unit, kemudian rehab MCK sebanyak 5 unit, serta revitalisasi pipanisasi air bersih dengan jarak kurang lebih 1 kilo. Kita ngambil dari sumber mata air yang berada di Kampung Sesor, kita alirkan menuju ke rumah-rumah warga, termasuk rumah yang kita bangun ataupun rumah yang kita rehab. Untuk sasaran non-fisik sendiri, kita ada beberapa penyuluhan, kemudian bersatu dengan alam, di mana kita melaksanakan penanaman pohon, kita juga membuka lahan ketahanan pangan kurang lebih 1 hektar, penyuluhan UMKM yang diselenggarakan oleh Ibu-Ibu Persit dengan melibatkan masyarakat Kampung Sesor, kemudian penyuluhan Binmas, stunting, serta pemberian paket sembako. Selain itu, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 16 Kodim 1807 Sorong Selatan turut menggelar penyuluhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bagi masyarakat. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 16 Kodim 1807 Sorong Selatan, Kor Kabrem 181 Pengurus Daerah 18 Kaswari, Lisa Paulus, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mama-mama Papua agar dapat mengembangkan usaha rumah tangga. Melalui penyuluhan tersebut, peserta diberikan pelatihan pembuatan keripik pisang dan olahan akar kelapa yang diharapkan dapat menjadi produk bernilai ekonomi dan menambah pendapatan keluarga. Kami dari Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 16, Kodim 1807 Sorong Selatan, kami menyampaikan penyuluhan UMKM dalam rangka TMMD ke-129. Jadi kita mendukung program ini, mengajak mama-mama Papua serta adik-adik semua supaya tahu bagaimana cara membuat keripik pisang dan akar kelapa, biar untuk membantu perekonomian mama-mama semuanya. Kami berterima kasih kepada masyarakat Sesor ini sudah mendukung program TMMD ini dengan baik. Kami juga sangat berterima kasih, mereka antusias dengan program pemerintah dan kami Persit dalam rangka penyuluhan UMKM ini. Melalui pembangunan infrastruktur dan berbagai program pemberdayaan masyarakat, TMMD ke-129 di Kampung Sesor diharapkan tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas hidup warga, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun daerah perbatasan. Dari Sorong Selatan, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Trisinar, Kabupaten Lampung Timur kini memasuki tahap akhir penyelesaian
Jembatan yang dibangun melalui program Perintis Garuda inisiasi Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi solusi akses bagi masyarakat yang selama ini terisolasi oleh Sungai Wai Sekampung. Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Desa Trisinar, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur hampir rampung sepenuhnya. Personil TNI bersama masyarakat terlihat bergotong royong menyelesaikan tahap akhir pekerjaan, mulai dari pengecatan jembatan, pemasangan papan nama, hingga papan himbauan bagi pengguna jembatan. Jembatan yang membentang di atas Sungai Wai Sekampung tersebut segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akses penghubung yang lebih aman dan efisien. Pembangunan jembatan ini merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Kehadiran jembatan dinilai akan mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian warga. Tak hanya itu, pembangunan jembatan juga menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Masyarakat Desa Trisinar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI, serta seluruh pihak yang telah mewujudkan pembangunan jembatan tersebut. Warga menilai kehadiran jembatan Perintis Garuda akan mempermudah aktivitas sehari-hari, mengurangi resiko saat menyeberang sungai, serta membuka peluang yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, kami sangat setuju dengan pembangunan jembatan di Desa Sukasari, Desa Sukareja 3, sangat membantu petani untuk penyeberangan, karena selama ini petani sangat kesulitan membawa hasil petani seperti jagung, sawit, sama padi, khususnya untuk anak sekolah, itu sangat membantu untuk menyeberang ke daerah Melaris sekolahannya, karena jangkauan terlalu jauh, terlalu muter, karena sering telat. Nah, untuk petani-petani di sini mengucapkan terima kasih, sangat terbantu oleh adanya jembatan ini yang dibangun oleh program-program Bapak Prabowo. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Korps TNI HBMA menyalurkan 2 ton bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak kekeringan dan kelangkaan pangan di Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan. Bantuan dikirim ke distrik Agan Dugume, Oneri, dan Lambewi untuk membantu masyarakat yang terdampak cuaca ekstrim dan gagal panen. Korps TNI HBMA kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menyalurkan 2 ton bantuan logistik dan obat-obatan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan. Bantuan tersebut terdiri dari beras, sembako, mie instan, gula, serta susu bergizi untuk bayi dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak krisis pangan. Penyaluran bantuan dilakukan ke distrik Agan Dugume, Oneri, dan Lambewi yang saat ini menghadapi kekeringan akibat cuaca ekstrim berkepanjangan yang menyebabkan gagal panen dan keterbatasan bahan pangan. Dan Satgas Korps TNI HBMA, Brigjen TNI Stevi Janje Nuhujanan, menegaskan penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Stevi menyatakan Korps TNI HBMA berkomitmen untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus memberikan harapan dan semangat bagi warga untuk melewati masa sulit akibat kekeringan dan kelangkaan pangan. Kami Korps TNI HBMA mendapatkan laporan informasi terkait dengan kejadian krisis pangan dan air yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Tepatnya di 3 distrik, yaitu 3 distrik itu Distrik Oneri, Distrik Lambewi, dan Distrik Agan Dugume. Kami menyadari bahwa menuju ke 3 distrik yang terdampak krisis pangan dan air ini cukup menyulitkan kami, karena memang medan yang kami lewati merupakan medan-medan yang sangat ekstrim. Kemudian kami juga mengalami atau akan berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Nah, biar rekan-rekan media juga memahami bahwa 3 distrik tersebut merupakan daerah yang sangat terisolir. Belum lagi kami juga mendapat ancaman dari OPM, yaitu ancaman tembakan. Sehingga kami merasa perlu untuk segera melakukan tindakan bantuan kemanusiaan.
Kami berharap dari Koops TNI HBMA, bantuan yang kami berikan ini bisa membantu kesulitan masyarakat yang terdampak. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Syafrul Yusuf resmi memberangkatkan lebih dari 1.000 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Para taruna akan mendampingi siswa baru selama masa adaptasi di lingkungan sekolah berasrama. Selama 5 hari, 5 taruna ditempatkan di setiap sekolah rakyat untuk memberikan pendampingan melalui pendekatan yang humanis. Pemirsa, program ini bertujuan menanamkan nilai disiplin, kemandirian, serta membentuk karakter positif bagi para siswa sejak awal masa pendidikan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, program Taruna Bakti menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan belajar yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tapi juga penguatan karakter peserta didik. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, humanis, dan penuh keteladanan. Program ini juga menegaskan komitmen sekolah rakyat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif. Sekolah rakyat diharapkan menjadi ruang belajar yang bebas dari bullying, kekerasan, maupun intoleransi, sehingga seluruh siswa dapat belajar dan berkembang secara optimal. Melalui program Taruna Bakti, pemerintah berharap siswa sekolah rakyat mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan berasrama, sekaligus memiliki karakter yang disiplin, mandiri, dan berintegritas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi meminta mahasiswa menjadi jembatan untuk membawa inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi kepada masyarakat. Pemirsa, hal ini dapat menghadirkan solusi nyata untuk segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong mahasiswa untuk hadir langsung di tengah masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi, serta mengembangkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdikti-Saintek, Fauzan Adziman, menekankan pentingnya membangun interaksi langsung antara mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, mahasiswa perlu mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat sebelum merumuskan solusi agar program yang dijalankan benar-benar relevan dengan persoalan di lapangan. Melalui program Aksara Mahasiswa, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk menerapkan pengetahuan dan inovasi dari perguruan tinggi kepada masyarakat, tetapi diharapkan mampu membawa berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan untuk dikaji dan dikembangkan menjadi solusi yang lebih tepat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengklaim indeks kerukunan umat beragama mencapai level tertinggi sejak negara Indonesia berdiri. Pemirsa, pada tahun 2025, indeks tersebut tercatat berada di angka 77,89 atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 76,47. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengklaim indeks kerukunan umat beragama di Indonesia mencapai level tertinggi sejak negara ini berdiri. Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin saat membuka zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Sabtu malam. Menurut Nasaruddin, keberagaman agama di Indonesia justru menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat dalam semangat kebangsaan. Kerukunan umat beragama meningkat dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025. Tertinggi semenjak negeri ini berdiri, Bapak Ibu sekalian. Capaian ini juga melampaui target RPJM tahun 2025 sebesar 76,47%, dan telah mendekati target akhir tahun 2029 sebanyak 78,25. Tidak hanya itu, indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten
dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Ia menyebut capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM 2025 yang dipatok pada angka 76,47. Bahkan menurutnya, angka itu sudah mendekati target indeks kerukunan umat beragama pada akhir 2029 yang ditetapkan sebesar 78,25. Selain indeks kerukunan, Nasaruddin juga mengungkapkan indeks kesalehan umat beragama ikut mengalami peningkatan pada 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ratusan ribu jemaah lintas agama memadati kawasan Monumen Nasional untuk mengikuti zikir dan doa kebangsaan. Kegiatan ini menjadi agenda pembuka rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan. Ratusan ribu jemaah dari berbagai latar belakang agama menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monumen Nasional. Kegiatan ini menjadi agenda pertama dalam rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan. Meski didominasi oleh masyarakat Muslim, acara ini juga diikuti oleh umat dari berbagai agama sebagai wujud kebersamaan dan semangat persatuan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Suasana semakin meriah saat lantunan sholawat dibawakan oleh Habib Sheikh bin Abdul Qadir Assegaf. Ribuan jemaat tanpa khusyuk mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan yang digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut Presiden berhalangan hadir karena harus menjalankan tugas kenegaraan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Presiden Prabowo sebenarnya berkeinginan hadir dalam acara zikir dan doa kebangsaan bersama masyarakat. Namun Kepala Negara harus menjalankan tugas kenegaraan sehingga tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Nasaruddin juga menyampaikan salam dari Presiden kepada seluruh peserta yang hadir. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting. Dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Pantauan di lokasi ribuan warga memadati area sisi selatan Monas untuk mengikuti zikir dan doa kebangsaan. Kegiatan ini diikuti masyarakat dari berbagai latar belakang agama sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain jemaah Muslim yang mengenakan busana Muslim, terlihat pula peserta dari agama lain mengenakan atribut kebudayaan dan keagamaan masing-masing, termasuk udeng Bali dan selendang kuning. Zikir dan doa kebangsaan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama para tokoh dan pemuka agama. Seluruh peserta mengikuti rangkaian doa dengan hikmat sebagai wujud rasa syukur dan harapan bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak masyarakat Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang dapat mencemari alam dan merusak ekosistem. Menurut Tito, Biak memiliki potensi alam yang luar biasa dan harus dijaga melalui kepedulian serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama demi mewariskan alam yang lestari bagi generasi mendatang. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Biak Numfor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak masyarakat memulai langkah sederhana untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membuang sampah pada tempatnya. Menurut ia, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan dan kelestarian ekosistem. Dukungan pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci agar keindahan alam Biak tetap terjaga. Ya, tadi ada dari Mama itu bawa oleh-oleh tumbler. Tahu tumbler? Ya, jadi tumblernya dipakai untuk minum. Biak ini sangat indah. Ya. Laut ini juga bersih sekali. Salah satu musuhnya
laut itu adalah sampah plastik, tahu ya? Ya, sampah plastik nih. Itu kalau di sana di laut, ikan melihatnya seperti ubur-ubur terbang gitu. Dia dimakan, mati ikannya. Kalau udah ikannya mati, nggak beranak lagi, nggak bertelur, maka nelayan-nelayan akan susah cari ikan lagi. Ya, ini nanti tumbler kita bagikan untuk adik-adik, karena tumbler ini ramah lingkungan. Ya bukan apa, jadi jangan nanti minum terus buang sampah plastik sembarangan ya. Jaga biak semuanya. Setuju? Melalui ajakan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, sehingga potensi alam biak tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Demonstrasi anti-migrasi warnai kota pelabuhan Algeciras. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Simpo TV. Pemirsa, gelombang panas dan kekeringan yang melanda Eropa menyebabkan permukaan air Sungai Donau menyusut drastis. Akibatnya, bangkai kapal perang Jerman peninggalan Perang Dunia Kedua kembali muncul di permukaan sungai di Prahovo, Serbia. Rekaman yang diambil pada 1 Agustus memperlihatkan deretan bangkai kapal berkarat muncul ke permukaan Sungai Donau di wilayah Prahovo, Serbia. Lambung kapal yang telah lapuk terlihat menonjol dari air, sementara perahu-perahu kecil berlayar dengan hati-hati di antaranya. Seorang warga mengaku bangkai kapal tersebut belum pernah terlihat sejelas ini sebelum permukaan air turun drastis. Ovo je prvi put ovakav niz posle ne znam koje godine to je 1909. godine mislim da je bilo ovako nizak nivo Dunava. Kapal-kapal itu merupakan bagian dari hampir 200 armada militer Jerman yang sengaja ditenggelamkan pada tahun 1944 saat pasukan Jerman mundur dari Serbia. Langkah itu dilakukan untuk menghalangi laju tentara merah Uni Soviet sekaligus menutup jalur pelayaran di Sungai Donau. Sebagian bangkai kapal diduga masih menyimpan amunisi yang belum meledak, sehingga menjadi ancaman bagi lalu lintas sungai dan menyulitkan proses evakuasi. Pemerintah Serbia bersama Uni Eropa saat ini tengah menjalankan proyek pengangkatan 21 bangkai kapal yang paling menghambat pelayaran. 2 kapal berhasil dievakuasi pada tahun 2024 dan proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2028. Penurunan permukaan air Sungai Donau juga mengganggu aktivitas pelayaran, pariwisata, dan produksi energi di sejumlah negara Eropa, sekaligus memperlihatkan peninggalan bersejarah yang selama puluhan tahun tersembunyi di dasar sungai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Spanyol memasang pagar terapung sepanjang 500 meter di perairan Ceuta untuk menekan arus migran dari Maroko. Pemirsa, namun sejumlah warga menilai langkah tersebut terlambat dan tidak akan mampu mencegah penyeberangan massal berikutnya. Petugas keamanan Spanyol dan Maroko berpatroli di sekitar pagar terapung yang dipasang di kawasan pemecah ombak Tarajal. Sejumlah relawan juga terlihat membersihkan pakaian dan barang-barang milik migran yang tertinggal di tepi pantai. Meski pengamanan diperketat, banyak warga meragukan efektivitas pagar laut tersebut tanpa didukung langkah keamanan yang lebih tegas. Va a ser muy inútil si no se ponen otras medidas más específicas y más fuertes, como es el ejército, la marina y por supuesto la Guardia Civil que haga su trabajo. Pemerintah Spanyol memasang pagar terapung setelah sekitar 50.000 migran memasuki Ceuta melalui darat dan laut. Otoritas menyatakan lebih dari 48.000 orang telah dikembalikan ke Maroko dalam waktu 2 hari. Sementara para menteri dalam negeri Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas respon terhadap krisis migrasi ini secara virtual pada 4 Agustus mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di kota Wina, Austria, menuntut pemerintah untuk mempertahankan kebijakan netralitas negara serta mengkritik kebijakan migrasi Uni Eropa. Aksi ini dipicu oleh meningkatnya arus migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol yang memunculkan kekhawatiran akan dampak keamanan di Eropa. Para demonstran berkumpul di Stephansplatz sebelum berbaris menuju kantor Kanselir Federal Austria. Mereka membawa bendera nasional dan berbagai spanduk yang menyerukan penolakan terhadap NATO, serta menuntut pemilihan umum digelar lebih cepat. Sejumlah peserta menilai gelombang migran yang masuk ke Ceuta tidak akan berhenti di Spanyol, melainkan akan berlanjut ke negara-negara Eropa lain termasuk Austria. Ja, ich finde das ganz tragisch, weil die werden dort nicht bleiben in Spanien, die kommen dann alle zu uns. Also, und dass da schon wieder 25.000 Euro geschoben worden sind, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Die gehen nie wieder zurück, weil wir sind ja ein Sozialparadies. Penyelenggara aksi menilai kebijakan suaka Uni Eropa menjadi akar persoalan dan menyerukan agar Austria meninggalkan keanggotaannya di Uni Eropa. Menurut otoritas Spanyol, sebagian besar dari sekitar 60.000 migran yang memasuki Ceuta telah kembali ke Maroko. Namun krisis ini memicu respon dari sejumlah negara Eropa, termasuk pengetatan pengawasan perbatasan oleh Italia dan Prancis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan pengunjuk rasa menggelar aksi anti-migrasi di kota pelabuhan Algeciras, Spanyol Selatan. Mereka menuntut pemerintah memperketat kebijakan imigrasi, sekaligus mendesak Perdana Menteri Pedro Sánchez mengundurkan diri menyusul krisis migran di Ceuta. Massa berkumpul di depan konsulat Maroko sebelum berjalan menuju pelabuhan Algeciras. Mereka membawa bendera Spanyol dan membentangkan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah menghentikan arus migrasi, serta mendeportasi migran yang tidak memiliki status hukum. Para peserta aksi menilai pemerintah gagal mengendalikan masuknya migran dari Maroko. Mereka juga menuntut pengetatan pengawasan perbatasan dan penutupan pusat penampungan migran di Spanyol. Aksi ini digelar setelah puluhan ribu migran memasuki enclave Ceuta dari Maroko dalam beberapa hari terakhir. Otoritas Spanyol menyebut sebagian besar migran telah kembali ke Maroko, baik secara sukarela maupun melalui proses pemulangan oleh aparat. Di tengah krisis tersebut, pemerintah Spanyol menyalahkan jaringan penyelundup manusia yang memanfaatkan celah hukum terkait penanganan migran. Sementara itu, Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas situasi di Ceuta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan militer besar terhadap Iran dibatalkan setelah menerima permintaan dari sejumlah negara Teluk serta Iran. Menurut Trump, keputusan tersebut diambil demi memberi peluang bagi proses negosiasi mengenai Selat Hormuz dan program nuklir Iran. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyebut Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, serta Iran meminta agar rencana serangan dibatalkan. Menurutnya, operasi militer tersebut sudah siap dilaksanakan dan diklaim akan menjadi serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Trump mengatakan pemerintahan AS akan memulai perundingan dengan Iran untuk mencari kesepakatan terkait keamanan Selat Hormuz dan denuklirisasi Iran. Ia menegaskan lebih memilih penyelesaian diplomatik daripada langkah militer yang berisiko menimbulkan banyak korban jiwa. Meski demikian, Trump menegaskan militer Amerika Serikat tetap siap melancarkan operasi kapan saja apabila diperlukan. Namun ia menilai upaya mencapai kesepakatan masih memiliki peluang besar untuk berhasil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kebakaran besar yang melanda sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di wilayah timur laut Prancis. Pemirsa, kepulan asap beracun yang membumbung ke udara memaksa pihak berwenang mengimbau puluhan ribu warga untuk tetap berada di dalam rumah demi keselamatan. Api berkobar hebat melalap bangunan gudang, sementara asap hitam tebal membungkus langit di atas kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api dengan menyemprotkan air dari berbagai sisi bangunan. Par mesure de précaution, ils nous ont demandé de fermer les volets, de mettre même des torchons sous les portes. Et au fur et à mesure que les informations arrivaient, on nous disait effectivement c'est à tel endroit, plus précisément c'est toxique, c'est pas toxique. Visiblement là, les infos qui ont été relayées par les médias, ils disent que ce serait près de la fumée toxique. Mais par mesure de précaution, les autorités ont bien fait de prévenir la population. Pihak berwenang meminta hampir 30.000 warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk tetap berada di dalam rumah, menutup pintu dan jendela, serta menghindari paparan asap yang diduga mengandung zat berbahaya. Kebakaran terjadi di sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di wilayah Morte et Moselle,
Hingga kini petugas masih berupaya mengendalikan api sekaligus memantau kualitas udara untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Pihak berwenang juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara itu warga diminta tetap mematuhi arahan petugas hingga kondisi dinyatakan aman dan risiko paparan asap beracun berakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, asap pekat masih menyelimuti wilayah Gironde, Prancis meski kebakaran hutan besar mulai mereda. Sisa-sisa kebakaran meninggalkan polusi udara dan dampak lingkungan yang masih mengancam kesehatan warga. Kepulan asap masih membungkus kawasan hutan yang terbakar serta rumah-rumah yang rusak akibat dilalap api. Petugas pemadam kebakaran terus memantau titik-titik panas untuk mencegah api kembali menyala. Les personnes qui sont sur l'agglomération bordelaise et qui ont été impactées par les fumées, on leur conseille de porter un masque pour les personnes qui sont fragiles ou âgées, de porter un masque quand elles sortent ou de s'enfermer à domicile, de fermer les fenêtres, de fermer les portes, de calfeutrer et de bouger le moins possible à l'extérieur. Meski intensitas kebakaran mulai menurun, asap tebal masih menyelimuti sejumlah kawasan dan menurunkan kualitas udara. Pihak berwenang mengimbau warga membatasi aktivitas di luar ruangan, serta tetap waspada terhadap dampak paparan asap. Kebakaran hutan besar yang melanda Gironde sebelumnya telah menghanguskan puluhan ribu hektar hutan dan memaksa ratusan ribu warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Kondisi cuaca panas dan kering serta angin kencang mempercepat penyebaran api. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berupaya memastikan tidak ada titik api baru yang muncul. Sementara itu, pemerintah setempat terus memantau kualitas udara dan melakukan penanganan terhadap wilayah yang terdampak kebakaran besar tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan yang menyebar cepat melanda kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, Yunani. Angin kencang memperparah penyebaran api hingga mengancam permukiman warga dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Asap tebal membumbung di atas kawasan hutan, kobaran api menjalar di lereng perbukitan, serta helikopter pemadam kebakaran menjatuhkan air ke titik-titik api. Tim darurat terus berupaya mengendalikan kebakaran yang terus meluas akibat angin kencang. Καλύτερο και να φύγουμε γιατί τώρα να κάτσουμε χωρίς ρεύμα λίγο δύσκολο. Kebakaran bermula pada Jumat di dekat desa pesisir Agios Vasileios, wilayah Viotia, sebelum menyeberang ke timur menuju Atica dan melalui kawasan hutan sekitar Porto Germeno. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi di Porto Germeno, Ksata, Mitikas, Agio Paraskevi, Kriopigadi, dan Agios Nektarios. Lebih dari 1.150 warga berhasil dievakuasi. Sementara sekitar 300 warga dan wisatawan dievakuasi melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam kebakaran, didukung 134 kendaraan, 19 pesawat penjatuh air dan 11 helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Tim spesialis kebakaran hutan dari Perancis dan Rumania juga turut membantu operasi pemadaman. Kebakaran di Porto Germeno menjadi salah satu dari sejumlah kebakaran besar yang melanda Yunani setelah gelombang panas ekstrim membuat vegetasi sangat kering dan mudah terbakar. Pihak berwenang masih menetapkan status siaga tertinggi karena angin kencang diperkirakan terus mendorong penyebaran api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis air bersih semakin memperburuk kondisi ribuan warga yang mengungsi di wilayah Kordofan, Utara Sudan. Konflik berkepanjangan dan terbatasnya pasokan air memaksa pengungsi berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap hari. Rekaman yang dirilis memperlihatkan warga mengantri untuk mengisi jerigen air. Anak-anak membawa wadah air, serta pengungsi beraktivitas di tengah kamp dengan fasilitas yang sangat terbatas. Krisis air memaksa banyak keluarga menghemat penggunaan air untuk minum, memasak, dan kebutuhan sehari-hari. أنا اسمي حرم أحمد حسين حامد ناسها من أبو حراز محتاجين نحن من جينا نايمين في الوطة المويه بيجيبوها لنا ما متوفرة بسيطة مرة نلقى ومرة ما نلقى جابوا لنا بس العيش في الشهر بدونا 9 ملاو نحن في البيت ما احنا ما بكفي لنا الشهر بينتهن. Menurut warga, ketersediaan air bersih terus menurun seiring bertambahnya jumlah pengungsi yang datang ke kawasan tersebut. Kondisi ini juga meningkatkan risiko penyakit akibat buruknya sanitasi. Konflik yang telah berlangsung sejak 2023 memaksa jutaan warga Sudan meninggalkan tempat tinggal mereka.
Banyak di antaranya kini berlindung di kamp-kamp pengungsi dengan akses terbatas terhadap air bersih, pangan, dan layanan kesehatan. Organisasi kemanusiaan terus menyerukan peningkatan bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi para pengungsi. Mereka memperingatkan krisis dapat semakin memburuk jika akses bantuan tidak segera diperluas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seni tak lagi hanya hadir di dalam galeri di kawasan pegunungan Ladakh, India. Sebuah pameran seni internasional digelar di tengah alam terbuka dengan mengangkat tema budaya, ingatan kolektif, dan perubahan lingkungan. Pameran bertajuk Saladakh Biennale ini menjadi ajang seni pertama yang digelar di kawasan Ladakh. Berbeda dari pameran pada umumnya, karya-karya seni yang dipajang di dalam gedung melainkan tersebar di desa-desa, ruang belajar, serta kawasan alam terbuka di sepanjang koridor Leh Kargil. Pengunjung dapat menikmati instalasi seni yang menyatu dengan landscape pegunungan, bangunan tradisional, dan lingkungan masyarakat setempat. Program yang mengusung tema Signals from Another Star ini melibatkan 12 seniman lokal dan internasional yang menampilkan beragam karya terinspirasi dari kehidupan dan budaya Ladakh. Salah satu seniman Tenzin Wangail menampilkan karya yang terinspirasi dari penutup kepala tradisional perempuan Ladakh. Karya tersebut dibuat sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar tetap dikenal generasi mendatang. हम जो लेडीज़ के हेड पर जो मैरिज लेडीज़ होता है, जो शादीशुदा होता है, उनके हेड पर यही पहनते हैं और शादी के टाइम भी ये पहनते हैं। तो आसमानों यहाँ पर आते हैं तो जो ट्रेडिशनल ड्रेस में होता है, पूरा प्रॉपर ड्रेस में, फिर यही पहनकर फिर वैसे चलते रहते हैं, इस टाइप का होता है। Sementara itu, salah satu karya yang menarik perhatian pengunjung datang dari seniman Tashi Namgyal. Melalui karyanya, ia mengajak publik menelusuri kembali kenangan masa kecil dan cerita-cerita yang tumbuh bersama masyarakat Ladakh. Baginya, ingatan tentang harta karun dan kekayaan bukan sekadar dongeng masa kecil, melainkan bagian dari identitas yang membentuk cara pandang terhadap tempat kelahiran mereka. When I was young, I used to think that these treasures would help us, get rich and stuff like that. But then I didn't even realize what's the value of the gold. That's why I was thinking, these things are very much deeply given into us when we are a child. And here it's just trying to show that, how greed is, how greed is kind of instilled in our childhood. That's what I'm trying to explore with this artwork. Penyelenggara menyebut pameran ini tidak hanya menampilkan seni, tetapi juga mendorong diskusi tentang hubungan antara alam, perubahan iklim, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Ladakh. Pameran akan berlangsung hingga 10 Agustus dan dapat dikunjungi dari berbagai titik kawasan Leh maupun Kargil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekolah sirkus Palestina memulai tur Inggris mereka dengan pertunjukan emosional di London. Lewat akrobatik dan tari tradisional Dabke, para seniman menyampaikan pesan harapan, identitas, dan ketahanan di tengah kondisi kemanusiaan yang masih melanda Palestina. Pertunjukan menampilkan beragam aksi sirkus modern yang dipadukan dengan tari Dabke, musik Palestina, pusada bordir tradisional, dan kefir sebagai simbol budaya. Sekolah Sirkus Palestina yang berbasis di Birzeit, tepi barat didirikan pada tahun 2006 sebagai organisasi nirlaba yang memberikan ruang kreatif dan dukungan psikososial bagi generasi muda Palestina. Penggabungan tari Dabke dengan seni sirkus menjadi cara baru untuk memperkenalkan warisan budaya Palestina kepada penonton internasional. Pertunjukan ini bukan sekedar hiburan, melainkan upaya mempertahankan harapan dan martabat masyarakat Palestina di tengah berbagai kesulitan. We will have more joy, we'll have more dance, we'll have more fun, we'll have more play, and we will play with our children. We will keep doing that, and that's the way we resist. We don't have an army, we don't have many allies. Pertunjukan bertajuk Step and a Half ini akan melanjutkan turnya di Edinburgh Festival Fringe bekerja sama dengan Medical Aid for Palestinians. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.